Baik, apa kabar Insya Allah akan membawakan informasi. Mungkin Anda sudah sempat dapat ada gambar yang disebar oleh Kementerian Agama dan juga oleh Lapan. Nah, saya nanti akan bersama dengan Profesor Thomas Jamaluddin sebagai Kepala Lapan. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Waalaikumsalam. Baik, Pak, ini kita sudah ada kayu ya Pak ya? Ada kayu, lalu ada benang. Ini mau menjelaskan nanti nih sebelum jeda. Iya. Katanya besok ada perubahan arah kiblat. Nah, nanti ya, Prof ya, sesaat lagi ya. Bukan perubahan arah kiblat, tetapi cara sederhana untuk menentukan melihat arah kiblat. menentukan yang lebih pas agar karena ada pergeseran. Nah, sesaat lagi ya, tetap bersama kami. Prof. Thomas Jamaluddin, kita lihat ini dari YouTube ya. Ini beberapa cara untuk melakukan pemastian atau ketepatan ya, Prof. Bisa jelaskan, Prof, ini, Prof? Jadi sebenarnya ini adalah cara sederhana kita menentukan arah kiblat dan menggunakan bayangan matahari. Prinsipnya adalah sebenarnya kalau kita mempunyai objek di atas Mekah yang bisa dilihat dari banyak wilayah, maka kita bisa melihat ke sanalah. Pertama saya tanya dulu, ini adalah fenomena apa? Matahari di atas itu ya, ini 1 tahun itu matahari melewati Mekah itu 2 kali dalam setahun. Sekitar tanggal 27-28 Mei ini, kemudian nanti sekitar tanggal 15-16 Juli. Jadi 2 kali. Nah, dari sini penentuannya ini yang kita lihat di YouTube ya. Ini ya, ini posisi matahari itu tepat di atas Ka'bah gitu ya? Ya, di atas Mekah lah. Sebenarnya di atas Mekah. Yang kemudian ini bisa kita gunakan sebagai cara paling sederhana. Oke, baik. Kalau kita bisa praktekkan, Prof, mungkin ini kan dijelaskan kalau di informasi yang ada posisi matahari tepat di atas Ka'bah sehingga bayangan dari benda tegak lurus mengarah kiblat. Lalu kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan nih, Prof ya. Ini kita harus ada di luar ruangan. Ya, setidaknya di dalam ruangan pun asal ada cahaya matahari. Di dalam ruangan asal ada cahaya matahari. Karena begini, bisa juga katakan di rumah kita kadang-kadang arah kiblatnya juga tidak bisa atau belum ditentukan secara akurat. Kalau di depan ada misalnya nih ini sebuah kayu, bisa dijelaskan ini Prof? Kayu, kemudian matahari dari arah sana. Mungkin bisa kita jauhkan sedikit ya, biar terlihat ada kayunya. Nah itu ada bayangan ya. Jadi itu bayangannya. Nah kemudian kita ikuti aja menggunakan. Kalau ini arahnya jauh berarti menggunakan tali yang panjang, maka inilah arah kiblat yang mengarah ke arah sumber cahaya, yaitu ke arah matahari ini ya. Baik, kalau bisa saya klarifikasi Pak, jadi ini ditaruh di luar ruangan, begitu ya? Diletakkan di bawah cahaya matahari, lalu tali ini fungsinya untuk mengikuti bayangan kayu, aja. Gitu ya? Bayangan kayu. Dan sebenarnya bisa juga kita menggunakan kusen jendela atau kusen pintu, kalau itu cahayanya masuk ke dalam rumah. Dan ini adalah cara paling sederhana, tidak perlu harus mengukur, tidak perlu harus menghitung. Jadi ini ada bayangan di sini, lalu tali ini kita pastikan sebagai arah kiblat. Ini arah kiblatnya kemana Pak? Arah kiblatnya mengarah ke arah mataharinya. Oh berarti bayangan kita madep ke sana ya? Madep ke arah kayu? Iya, ke arah kayunya. Berarti ke arah, berarti madep ke sana. Kemudian garis safnya tentu tegak lurus dari ini. Berarti bukan membelakangi, bukan mengikuti bayangan ya, tapi kita mengikuti ke arah kayu begitu ya. Nah ini yang perlu juga dijelaskan bahwa setiap tahun itu 2 kali, sekitar tanggal 27 atau tanggal 28. 18 plus minus 5 menit masih oke juga. Jadi antara 16.13 sampai dengan 16.23 itu bisa dipakai. Sejauh apa sih Pak pergeseran yang bisa terjadi gitu? Atau perubahan yang terjadi? Arah kiblat sesungguhnya tidak berubah, tidak ada pergeseran. Jadi cara sederhana ini hanya untuk kita mengajarkan masyarakat cara menentukan arah kiblat yang akurat, terutama untuk rumah atau masjid yang arah kiblatnya belum diukur secara cermat. Bisa juga ya hanya mengira-ngira dari masjid terdekat atau sekedar perkiraan, maka dengan menggunakan bayangan ini bisa dimanfaatkan untuk menentukan
arah Baik. kiblat secara sederhana. Jadi sekali lagi Pak ya, hanya menaruh kayu begitu Ya, Pak benda tegak lah. di luar apapun, ruangan, ya. lalu kemudian jangan lupa dipasangkan tali karena tali ini akan mengikuti. Ya, untuk mengikut Bayangan. arah bayangan supaya kita mengukurnya bisa agak jauh dengan Oke. menggunakan tali. Yang ada bayangan berarti ini belakang ya Pak? Iya, kita harus nanti kita menghadap ke menghadap ke arah mataharinya. Oke, baik. Nah, yang bergeser ini berarti kan posisi kita ya? Ya, jadi Posisi bumi ya? kesalahan yang seringkali terjadi di masyarakat seolah-olah arah kiblat berubah. Tidak, arah kiblat oke. tetap ya. Arah kiblatnya tetap, hanya saja seringkali ada masjid atau musolah yang arah kiblatnya belum ditentukan secara akurat. Maka inilah cara paling sederhana untuk bisa melakukan pengukuran arah kiblat secara akurat. Termasuk nanti kita membuat saf untuk sholat hari raya di lapangan. Cara ini yang paling sederhana. Jadi menggunakan benda tegak, kemudian ikuti bayangannya, itulah arah kiblatnya. Kemudian garis safnya tentu tegak lurus terhadap arah kiblat itu. Oke, berarti yang terjadi sepanjang setahun ya Pak ya, itu ada selalu revisi. Ada 2 kali. Dua kali revisi ya? Itu 2 kali matahari melintas tepat di atas Mekah. Oke, Jadi itu kesempatan kita untuk memperbaiki ya. memperbaiki Menyempurnakan. kalau Tapi kok baru kedengeran gaungnya sekarang ya Pak Thomas ya, kenapa ya ini? sebenarnya sudah lama. Hanya saja kan sekarang dengan media yang mudah menyebar, itu seringkali diingatkan lagi kepada masyarakat. Beberapa aplikasi sebenarnya ada menggunakan internet dengan kiblat locator atau yang lain, tapi kan tidak semua orang tahu caranya, kemudian Betul. tidak semua orang mempunyai alat untuk itu. Maka cara seperti ini yang paling mudah. Oke, jadi ini mudah-mudahan bisa menyempurnakan posisi kiblat Anda di rumah. Ya, Apalagi di yang rumah mungkin baru atau di pindahan musola, atau mungkin baru kena gusur ya Pak. Iya. Harus diperbaiki lagi karena ada Atau masjid-masjid baru. masjid-masjid kecil yang kadang-kadang waktu membangunnya hanya perkiraan saja. Oke, baik. Terutama yang sekedar mengikuti bentuk lahan, nah itu kesempatan ini bisa dipakai. Besok mulai pukul berapa Pak bisa dilakukan? Jadi mulai tanggal 26 sampai dengan tanggal 30 Mei ini, mulai pukul 16.13 sampai 16.23. Oh, justru di sore hari? Ya, sore hari. Bukan Jadi, jam 12 seperti bayangan itu kan di jam 12. Mekahnya itu sekitar tengah hari. Oh, berarti Jadi pukul di Mekah, 16. matahari berada di atas Mekahnya, maka semua daerah yang melihat matahari itu berarti melihat ke arah Mekah. Itulah arah kiblat. Baik, jadi harus diinformasikan ya Pak ke pemirsa juga bahwa pada pukul 16.30 ya Pak ya, bukan jam 12 siang. Ya, 16.13 sampai dengan 16.23. Oke. Jadi wilayah barat Indonesia dan sebagian wilayah tengah Indonesia itu bisa menggunakan cara ini. Oke Pak, nah catatan apa lagi Pak yang didapat dari posisi matahari ini ada di atas, fenomena cuacanya seperti apa yang terjadi di sekitar Ya, dari segi fenomena cuaca tidak ada pengaruh. Jadi hanya memanfaatkan posisi matahari itu untuk mengkalibrasi atau menyesuaikan arah kiblat. Jadi pada saat tengah hari di Mekah, semua wilayah yang bisa melihat matahari pada saat itu bisa menentukan arah kiblat sekadar melihat matahari saja atau melihat bayangannya. Oke, baik. Terima kasih Prof. Thomas Jamaluddin, Kepala Lapan, sudah memberikan informasinya. Mudah-mudahan ini ditangkap dengan baik ya oleh seluruh rakyat Indonesia yang Jadi melihat hal-hal ya. sederhana secara astronomi mestinya kita sosialisasikan supaya bisa dimanfaatkan secara mudah. Justru ini sangat bermanfaat Pak, karena bagi umat muslim yang beribadah setiap harinya 5 kali sehari atau lebih bahkan, ini akan sangat membantu sekali. Terima kasih Prof. sudah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Nah,